Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Aranda, NPM 1805160221, dan teman saya bernama Riko Selenjani Hareva, NPM 1805160229. Kami akan menjelaskan tentang hasil audit manajemen SDM yang berjudul Program Audit Ketaatan dan Operasional pada UMKM Mimik Susu. Nah, Mimik Cucu adalah UMKM yang bergerak di bidang minuman, yaitu susu dengan boba milk dengan bervarian rasa yaitu Frappio Base, Sanitaro, Red Velvet, Zali Strawberry, Mango, Delight, dan lain-lain. Nah, UMKM Mimik Cucu ini sudah berdiri selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2019, dan UMKM ini sudah lumayan berkembang dan memiliki 2 outlet atau tempat, dan di mana Mimik Cucu ini hanya memiliki 1 owner dan 4 anggota. Dan pada setiap outlet atau tempat memiliki 2 anggota yang bekerja. Ownernya yang bernama Habib Farhan, alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan dia mendirikan bisnis Mimik Cucu ini dari awal menjual kopi dan terinspirasi dari YouTube dan meracik minuman susu dengan campuran sirup dan rasa coklat, hazelnut, dan krim coklat. Nah, selanjutnya berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Kondisi ketaatan pada pekerja UMKM Mimik Cucu sangat baik karena anggota merupakan teman dekat owner, tapi terkadang masih suka bersantai dalam menjalankan operasionalnya. Yang kedua, kondisi pada saat menjalankan operasional juga sudah baik, tapi masih ada juga yang kurang, yaitu takaran minum yang kadang berubah-ubah, membuat rasa yang kadang berubah-ubah. Yang ketiga tuh, owner pergi dan tidak mempromosikan minumannya via Instagram, jadi penjualannya kurang baik. Dan keempat, aturan yang dibuat owner tidak beda jauh dengan kompetitor, mulai dari jam kerja hingga jam pulang. Kriterianya, yang pertama tuh seharusnya pekerja tidak usah teman dekat. Yang kedua tuh seharusnya aturan SOP dalam menjalankan operasional, takaran minumnya sudah baik. Yang ketiga, seharusnya karyawan bisa membuat promosi via Instagram tanpa adanya owner atau pemiliknya. Yang keempat, aturan dan SOP dalam menjalankan operasional sudah baik dan tidak jauh dengan kompetitornya. Selanjutnya, penyebab. Yang pertama tuh karena pekerjanya teman dekat, jadi owner mereka merasa tidak ada aturan yang harus ditakuti. Yang kedua, karena menyepelekan operasional yang sudah ditentukan. Yang ketiga, karena pekerja tidak mau inisiatif mempromosikannya sendiri. Kemudian akibat. Yang pertama itu akibatnya terkadang aturan dan operasional yang dibuat owner atau pemiliknya tidak berjalan dengan baik dan membuat konsumen kadang bisa tidak berlangganan lagi atau tidak loyal. Yang kedua, karena takaran berubah-ubah, rasa pun pasti berubah dan biasa menjadi tidak enak, kurang manis, dan sebagainya. Tapi menurut saya Mimik Cucu ini enak. Yang ketiga, akibatnya pada saat owner tidak mempromosikannya via Instagram, penjualan menjadi terasa sepi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Selenjani Eva. Sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi atau bab 3 dari hasil audit yang dilakukan oleh menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pekerja yang tidak memiliki ikatan hukum seperti kontrak kerja.
Dan yang kedua, manajemen dalam menjalankan operasional UMKM Mimi Cucu, owner masih harus turun tangan langsung dalam penjualan ini. Peraturan seperti ini atau kebijakan seperti ini tidak efektif bagi owner, karena owner harus membuat terobosan lagi pada karyawan, karena karyawan itu harus inovatif dan bijaksana dalam menjalankan operasionalnya. Dan yang ketiga, pekerja yang tidak memiliki marketing yang baik sehingga tidak dapat menjalankan operasional dengan baik dalam penjualan. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang hati-hati diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi tersebut adalah: satu, seharusnya owner sudah membuat kontrak kerja dengan pekerjanya, jadi ada ikatan yang jelas dengan aturan dan SOP dalam menjalankan operasional UMKM-nya. Itu membuat aturan dan operasional akan lebih maksimal dijalankan dan dipatuhi oleh pekerja Mimi Cucu. Dan yang kedua, membuat program kerja baru dan pelatihan kerja. Dan yang ketiga, seharusnya owner Mimi Cucu memiliki program baru untuk mengevaluasi kerja pekerjanya seperti mengajarkan marketing dan lain-lain. Di sini saya akan membahas tentang bab 4, ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi program audit ketaatan dan operasional pekerja UMKM Mimi Cucu untuk periode tahun 2021. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen ketaatan dan operasional personal yang bertugas dalam mentaati aturan dan asas Mimi Cucu dalam menjalankan operasionalnya. Di sini saya membaca kuesioner dan langkah kerjanya. Yang pertama ialah: apakah pekerja taat pada aturan yang dibuat owner? Jika ya, periksa pekerja secara langsung pada saat melakukan operasional. Jika tidak, telusuri dasar aturan yang diberikan owner pada pekerja apakah sudah baik atau tidak. Di sini jawabannya adalah ya. Dan yang kedua, kurang saat melayani konsumen. Jika ya, telusuri pekerja yang sedang melayani konsumen. Jika tidak, periksa bagaimana owner mengajarkan cara melayani konsumen dengan baik. Di sini jawabannya iya juga. Dan yang ketiga, personal pekerja UMKM Mimi Cucu untuk periode tahun 2021. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen ketaatan dan operasional personal yang bertugas dalam mentaati aturan dan asas Mimi Cucu dalam menjalankan operasionalnya. Di sini saya membaca kuesioner dan langkah kerjanya. Yang pertama ialah: apakah pekerja taat pada aturan yang dibuat owner? Jika ya, periksa pekerja secara langsung pada saat melakukan operasional. Jika tidak, telusuri dasar aturan yang diberikan owner pada pekerja apakah sudah baik atau tidak. Di sini jawabannya adalah ya. Dan yang kedua, kurang saat melayani konsumen. Jika ya, telusuri pekerja yang sedang melayani konsumen. Jika tidak, periksa bagaimana owner mengajarkan cara melayani konsumen dengan baik. Di sini jawabannya iya juga. Dan yang ketiga, pesaing lain. Apakah aturan yang dibuat owner sesuai dengan aturan yang dibuat oleh UMKM pesaing lain? Di sini jika ya, maka periksa aturan atau SOP pesaing yang sama. Jika tidak, telusuri apa yang membuat owner membuat aturan yang berbeda dengan pesaing lain. Dan yang keempat, apakah operasional yang dilakukan oleh pekerja tidak terlalu memberatkan pekerja? Jika ya, periksa apa-apa saja kegiatan operasional pekerja apakah melanggar dari aturan yang telah dibuat. Jika tidak, telusuri kegiatan operasional UMKM. Sini jawabannya iya. Saya